Asri Gunawan masih bersama Anda di Berita Utama. Sesosok perempuan terbujur kaku dengan tangan diborgol membuat geger warga Kampung Cibogo, Kecamatan Cisauk, Kabupaten Tangerang, Banten. Kuat dugaan ia adalah korban pembunuhan sebab kondisi jasadnya mengenaskan. Belakangan diketahui kematian korban terkait urusan utang piutang. Lalu siapa yang tega berbuat keji seperti ini? Ditemukan di semak-semak, jasad perempuan tanpa identitas ini dalam keadaan sulit dikenali. Polisi yang terima laporan warga bergerak ke lokasi penemuan jasad pada Rabu 16 Juli 2025. Polisi mendapati fakta tangan korban dalam kondisi diborgol. Jasadnya dievakuasi ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati untuk diotopsi. Kasus ini kini ditangani Resmob Ditreskrimum Polda Metro Jaya. Mulai dari bahwa masyarakat tersebut mencium bau busuk sudah beberapa hari, dicek di mana bau busuk tersebut, didapati bahwa bau busuk tersebut berasal daripada mayat tadi. Setelah dicek, kita identifikasi di TKP ditemukan bahwa korban tangannya ke belakang terborgol. Sebelum ditemukan tewas, saudara, korban sempat dilaporkan hilang. Bahkan unggahan pencarian perempuan muda ini ramai di jagat media sosial. Tanggal 7 Juli 2025, korban pamit pergi ke daerah Ancol dan Curug mengendarai sepeda motor. Setelah itu, dia tak lagi pernah pulang. Diam. Nyala. Nih. Polisi bergerak cepat mencari siapa dalang di balik melayangnya nyawa korban. Yang bikin elus dada, saudara, pelaku ternyata bekas pacarnya. Kenapa orang yang dulu begitu dekat sanggup bertindak sekeji itu? Pelaku bahkan mengajak dua temannya menyusun skenario jahat untuk menghabisi korban. Ketiga pelaku ditangkap di kawasan Tegal, Serpong, dan Bogor. Temukan adanya kejanggalan daripada korban atau mayat tersebut, di mana korban dalam keadaan terborgol, sehingga kami menduga bahwa korban tersebut merupakan korban pembunuhan. Setelah itu kami melakukan penyelidikan dan ditemukan terdapat persesuaian pada pakaian korban sesuai dengan laporan orang hilang pada tanggal 7 Juli tahun 2025. Dan kami dapat mengantongi identitas tersangka dalam waktu kurang dari 12 jam. Kami langsung bergerak menuju Tegal untuk mengamankan tersangka pertama dengan inisial R. Setelah itu kami melakukan pengembangan dan kami dapat mengantongi dua tersangka lainnya. Usut punya usut, saudara. Awal mula tindakan keji itu bermula dari rasa sakit hati salah satu pelaku bernama Rafli. Rafli tiada lain adalah mantan pacar korban yang tak terima cara korban menagih utang padanya. Rafli bilang korban mengunggah soal utang sebesar 1,1 juta rupiah di status media sosial. Belum lagi korban mengunggah foto pacar pelaku yang baru. Korban memasang status story WA dan juga korban memasang foto pacar baru pelaku di story WA, di mana korban memasangnya tanpa izin dari pemilik atau orang yang ada di foto tersebut. Jadi pelaku RRP nekat dan mempunyai niat untuk membunuh korban. Polisi bilang pembunuhan direncanakan Rafli dengan melibatkan dua temannya, yakni Firdaus dan satu pelaku lain yang mirisnya, saudara, berstatus anak. Pelaku bahkan sudah menyiapkan senjata tajam dan borgol sebelum korban diajak Rafli ke rumahnya dengan dalih mau bayar utang. Ketiganya lalu berbagi peran. Mengajak korban ke rumah pelaku rupanya hanya alibi untuk memancing korban supaya mau datang. Bukannya bayar utang, korban malah diperkosa dan dibunuh. Telepon genggam dan sepeda motor miliknya juga direnggut pelaku.
Memang sudah hilang rasa kemanusiaan. Ketiga pelaku membuang jasad korban ke sebuah lahan kosong di Desa Cibogo, Kecamatan Cisauk, Kabupaten Tangerang, Banten. Mereka menutupi tubuh korban dengan tanaman agar jejak kejahatan tak terendus warga. Masalah utang piutang memang kerap kali membuat gelap mata. Di Cilegon, Banten, persoalan itu mengakibatkan seorang perempuan kehilangan nyawanya. Korban bahkan mengalami penganiayaan sebelum meninggal dunia. Pelakunya justru temannya sendiri. Polisi bilang awalnya korban meminjamkan uang sebesar 10 juta rupiah. Tapi pelaku baru mengembalikan 3 juta rupiah. Pelaku lalu mengajak korban bertemu dengan dalih berniat melunasi utangnya. Naas, pertemuan itu berakhir dengan cekcok. Sakit hati karena diejek, pelaku menganiaya korban hingga berujung kematian. Terkait masalah utang piutang, jadi korban ini memberikan pinjaman uang kepada para pelaku senilai 10 juta rupiah, namun telah dikembalikan sebanyak 3 juta rupiah. Selain dari itu, pada saat kejadian korban dihubungin oleh para pelaku untuk datang ke rumahnya untuk mengambil uang. Ternyata sampai di sana ada cekcok mulut yang menurut keterangan dari para pelaku sempat melakukan pengejekan kepada pelaku sehingga pelaku sakit hati dan melakukan penyekapan sampailah korban kehilangan nyawa. Ya, salah satu motifnya yaitu terkait masalah sakit hati dan juga utang piutang. Kasus ini terungkap saat korban yang tak sadarkan diri diantar ke rumah sakit oleh pengemudi taksi online yang dipesan kedua pelaku dengan dalih korban sakit. Tapi kedua pelaku ini langsung meninggalkan korban di IGD. Polisi bilang saat diantar ke rumah sakit, korban sebetulnya dalam keadaan tak bernyawa. Sang suami baru mengetahui istrinya meninggal usai polisi memberi informasi sang istri berada di rumah sakit. Ia diminta untuk datang ke rumah sakit dan sang suami bilang istrinya baru kenal sebulan lalu. Ini baru, belum sampai 1 bulan diperkenalan sama ini. Nah, dia minjem uang sama istri dikasih. Ini juga mau pinjam lagi terakhir. Pertama pinjam berapa, Pak? Ya kita nggak jelas karena nggak terbuka ya istrinya kita ya. Nah, pas gitu dia pinjam uang sama istri udah disiapkan uangnya. Berarti istri Bapak yang suka minjemin uang gitu? Betul. Masalah utang piutang seringkali jadi sumber konflik. Uang yang tak kembali serta cara menagih menjelma jadi benih keributan. Lalu berapa banyak lagi perkara utang piutang yang mesti berujung dengan tragedi nyawa melayang? Dan saudara tetaplah di berita utama, ada informasi terkait 4 bangunan hancur karena ledakan yang diduga karena kebocoran tabung gas di kawasan Duren Sawit, Jakarta Timur. Kamu masih single? Hari gini, double dong. Top Mochaccino. Double shot pertama dalam saset. Espressonya